Halo Sobat Jurnalis TV, melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya menjadi perhatian bagi pelaku ekonomi dan pemerintah saja, akan tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Rupiah bahkan tercatat menyentuh level seharga 17.346 per dolar Amerika Serikat yang masih memungkinkan naik seharga 17.350 hingga 17.400 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan pekan depan. Kondisi ini membuat Bank Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan target APBN yang levelnya mencapai 16.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, di sisi lain masyarakat mulai merasakan dampaknya melalui kenaikan harga untuk kebutuhannya kehidupan sehari-hari. Lalu, apa tanggapan mereka terkait fenomena ini dan bagaimana cara menyikapinya? Mari kita simak apa kata mereka terkait nilai rupiah yang melemah. Menurut saya, penurunan nilai tukar mata uang rupiah itu sangat mempengaruhi terhadap daya beli saya terhadap kebutuhan-kebutuhan saya sehari-hari. Contohnya ketika saya membeli telur dengan harga 12.000 sekarang jadi 13.000, sehingga suplai keuangan yang bisa saya gunakan untuk membeli telur itu juga berkurang. Nah, hal ini yang menyebabkan kebutuhan-kebutuhan saya itu lebih dicukupkan dibanding yang sebelumnya menghadapi surplus, begitu kan? Oh, sangat berpengaruh sekali karena untuk tahun lalu aja sampai antara tahun 2025 dan 2026 aja terlihat signifikan ya dari pelemahan rupiah. Jadi akhirnya kan emas juga lemah kan, dan akhirnya harga bahan pokok, BBM, kehidupan untuk kebutuhan hari-hari itu banyak yang naik, dan kayaknya sekarang uang tuh kalau bawa sekian tuh kayaknya nggak cukup gitu. Oke, berdasarkan data yang kita ketahui bahwa per Mei 2026 ini terjadi pelemahan nilai tukar rupiah itu sampai di 17.400 per 1 dolar Amerika. Jadi memang sangat signifikan sekali ya, dan kita tahu kalau misalkan itu bukan hal yang biasa dan itu sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan sehari-hari ya, terhadap pengeluaran sehari-hari, karena itu menyebabkan adanya kenaikan harga barang-barang, khususnya di harga bahan baku, yang mana banyak barang-barang yang berasal dari bahan baku yang dari impor gitu, dan ini menyebabkan adanya kenaikan harga barang yang menyebabkan bahwa daya beli masyarakat juga jadi turun gitu. Kalau kita lihat dari purchasing power gitu, dari kacamata tersebut, bahwa itu menurunkan adanya daya beli masyarakat yang nantinya juga sangat berpengaruh kepada pelaku UMKM sih. Dan aku pribadi merasa sangat berpengaruh sekali, karena itu akhirnya juga menyebabkan aku harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi dibandingkan sebelumnya gitu. Oke, yang saya rasakan adalah kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan bahan-bahan pokok. Jadi walau kebutuhan sehari-hari yang itu saja, tapi pengeluaran tentu bertambah banyak seiring dengan kenaikan nilai tukar rupiah. Kenaikan yang paling saya rasakan terhadap kenaikan dolar rupiah terhadap dolar AS itu yang paling utama adalah kenaikan harga bahan bakar minyak, Kak. Nah, mengapa bahan bakar minyak? Karena bahan bakar minyak ini adalah fondasi utama atau fundamental utama perekonomian di Indonesia. Jadi ketika kita mau menjalankan sesuatu, distribusi barang dan segala macamnya, hal utama yang perlu ada itu adalah BBM. Sehingga dengan naiknya harga BBM itu mempengaruhi seluruh harga barang-barang yang ada di Indonesia. Sebenarnya lebih harga bahan pokok, listrik naik, BBM naik. Kemarin saya isi bensin ternyata naik lagi. Sama lagi ya, biasanya kalau kita belanja buat kebutuhan hari-hari ke supermarket atau ke pasar, itu memang harganya naik, banyak yang naik, 90% naik. Oke. Ini kan mulai di Mei 2026 ini ya, jadi yang paling terasa pastinya di pangan sih Kak, di bahan pokok, karena bahan baku kebanyakan berasal dari impor yang menyebabkan adanya barang yang kita konsumsi ini juga harganya ikutan naik karena bahan bakunya dari impor gitu. Kayak mungkin minyak itu kan juga aku beli juga gitu, terus juga beras juga ikutan naik juga, terus gandum juga kan itu juga salah satu bahan baku juga, yang mana itu juga sangat berpengaruh. Dan pastinya itu sih Kak, kalau misalkan untuk elektronik sendiri, karena kebetulan akhir-akhir ini baru beli laptop juga, dan itu juga berpengaruh banget karena yang tadinya mungkin harganya harusnya di 6-7 juta, sekarang jadi 7-8 juta sih Kak. Oke, kenaikan yang paling saya rasakan itu adalah kenaikan pada bidang elektrikal gitu. Jadi khususnya di bidang elektrikal sendiri itu kan Indonesia masih bergantung
pada sektor ekspor gitu, impor. Nah, sehingga kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah itu sangat mempengaruhi terhadap pembelian di bidang elektronik dan khususnya di barang-barang impor tersebut. Benar sekali Kak, pada saat ini saya melakukan penyesuaian terhadap gaya hidup atau gaya belanja. Salah satunya yaitu adalah dengan menggunakan transportasi umum. Biasanya saya menggunakan transportasi motor sehingga saya bisa untuk kemana-mana. Namun dengan naiknya harga BBM, saya lebih memikirkan biaya yang harus saya keluarkan untuk perjalanan tersebut, sehingga saya lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum pada saat ini. Oh iya banget. Biasanya kami tuh seumpamanya kayak jajannya anak. Saya kan karena saya udah punya anak, jadi jajan yang biasanya sekian saya turunkan, dan juga jalan-jalan pun yang biasanya seminggu sekali mungkin kita seminggu 2 kali, atau kalaupun kita staycation itu kita jadwalkan lagi dan kita benar-benar menyisihkannya, lebih menyisihkan dari pendapatan dari suami gitu, karena saya kan jadi ibu rumah tangga ya, benar-benar kita sisihkan, apalagi untuk biaya pendidikan juga benar-benar lebih mempersiapkan gitu. Kalau untuk penyesuaian itu pasti ya Kak harus, apalagi kita sebagai mahasiswa ekonomi gitu. Kalau misalkan kita tahu kalau misalkan perekonomian itu pasti selalu bergantung sama yang namanya kondisi geopolitikal gitu. Kalau misalkan kondisi di luar politiknya, emang geopolitikalnya ini sedang tidak baik-baik saja, itu akan mempengaruhi perekonomian kita khususnya yang ada di dalam negeri ini gitu. Nah, kalau misalkan penyesuaiannya tersendiri itu pertama di pola belanja sih Kak. Mungkin kalau misalkan tadinya sudah di skalanya sudah diatur skala prioritasnya, sekarang mungkin skala prioritasnya lebih diutamakan lagi, yang tadinya mungkin sudah tapi lebih disempitkan lagi sih Kak, karena kan harga-harga barang juga jadi meningkat ya, jadi mau nggak mau penyesuaian pola belanja itu harus gitu. Dan kalau untuk gaya hidup sendiri, alhamdulillah untuk gaya hidup aku merasa kayaknya sudah cukup aman gitu, karena udah hemat sih Kak. Jadi kalau misalkan gaya hidup mungkin menyesuaikan dari pola belanjanya aja sih Kak. Oke, penyesuaian tentu saya lakukan dengan berhemat gitu kan, dan membeli barang yang memang diperlukan saja gitu. Saat ini saya menstop untuk berbelanja barang elektronik gitu untuk sementara waktu. Harapan saya untuk pemerintah dan menteri yang terlibat dengan pelemahan nilai tukar mata uang Indonesia terhadap AS adalah mempertahankan fondasi ekonomi kita. Tentunya dengan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan mempertahankan ekonomi tersebut, bukan dengan mempertahankan kebijakan-kebijakan yang membuka peluang untuk pelemahan ekonomi tersebut. Contohnya seperti mungkin makan bergizi gratis mungkin perlu dikaji ulang dan lain-lain sebagainya. Ya harapannya ya supaya rupiah kembali stabil ya. Sebenarnya kan karena memang ada memang dunia ini kan efeknya mendunia kan gitu. Jadi ya kita berharap aja ya, kita sebagai ibu rumah tangga ya banyak-banyak berdoa, dan memang kalau untuk supaya kehidupan terus berjalan ya kami meminimalisasi pengeluaran, dan yang nggak penting itu ntar dulu, jadi lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibanding sekundernya. Yang primer dulu deh yang kita utamakan gitu. Oke, kalau misalkan harapannya sendiri, pertama untuk Bank Indonesia harapannya sih bisa lebih ngejaga stabilitas perekonomian aja sih, stabilitas dari nilai rupiah kita, karena kan ini yang sangat penting ya buat bank sentral ini, harus bisa menjaga stabilitas nilai kurs kita. Kalau misalkan mereka sudah mampu untuk menjaga stabilitasnya, maka perekonomian kita juga bisa baik-baik aja gitu. Dan harusnya juga bisa menjaga perekonomian ini tuh dengan menjaga nilai kursnya itu. Kalau misalkan untuk pemerintahnya sendiri, harapannya sih mungkin lebih fokus kepada UMKM-nya sih, karena ini kan sangat berpengaruh ya kepada para pelaku UMKM. Jadi mungkin lebih bisa fokus terhadap menjaga pangan yang ada di negara kita gitu. Jadi mungkin bisa dengan memberikan subsidi atau mungkin distribusi gitu kepada para pelaku UMKM, agar mungkin para pelaku UMKM itu juga nggak merasa rugi, karena ada kondisi seperti ini ya, para pelaku UMKM harus merasa bahwa kalau misalkan mereka daya belinya kan jadi menurun ya, jadinya juga penawaran ikutan menurun. Nah ini yang menyebabkan mereka juga merasa rugi. Jadi mungkin pemerintah sih bisa melakukan distribusi tersebut sih Kak, sama subsidi itu. Oke, harapan saya adalah untuk kebutuhan pokok di masyarakat itu bisa lebih terpenuhi gitu kan. Jadi tidak ada kenaikan secara signifikan, karena itu dapat mengacaukan ekonomi di kelas bawah gitu. Dan harapan saya untuk rupiah kembali menguat terhadap dolar. Di tengah tekanan tersebut, masyarakat berharap kepada pemerintah dan Bank Indonesia agar dapat mengambil langkah konkret untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar
dan dampak terhadap harga kebutuhan pokok. Upaya pengendalian inflasi, penguatan daya beli, serta kebijakan yang responsif agar kondisi ekonomi tetap terjaga dan tidak membebani kehidupan warga sehari-hari. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Najwa Lipan pamit dan kita bertemu di reporter selanjutnya. Sampai jumpa.